Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan melakukan kegiatan desain sprint. Desain sprint adalah suatu metode untuk build produk konsep dan prototype dalam waktu 5 hari, di mana memiliki 5 tahapan yang sangat komunikatif dan interaktif untuk mengeluarkan semua ide, inspirasi, masalah yang ada, solusi yang kemudian diwujudkan dalam prototype yang harus dan di cross check ke calon pengguna. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Yonartisya Dewi Putra. Di sini saya berperan sebagai Sprint Master. Selanjutnya, Rizky, silakan perkenalan. Baiklah, perkenalkan nama saya Muhammad Rizky Hidayatullah. Saya berperan sebagai programmer. Oke. Selanjutnya, Alif, silakan perkenalan. Perkenalkan, nama saya Alif Hamdan Busairi. Saya sebagai Customer Marketing UI UX. Oke, selanjutnya Bintang, silakan perkenalan. Saya Bintang Farhandika. Di sini saya berperan sebagai product owner. Oke. Dokumen yang telah diberikan berupa Jetbrain Board dan dokumen wawancara yang telah kita dapatkan sebelumnya. Selanjutnya kita masuk ke tahap pertama, yaitu Sprint Challenge. Di sini saya akan memberikan sebuah tantangan atau challenge kepada para anggota desain sprint, yaitu membuat desain dari produk kita, Void, yang bertujuan untuk membantu memanajemen dan mengingat tugas mahasiswa berbasis Android yang diperkirakan akan rilis pada bulan Februari 2021. Sebelum dimulai hari pertama, perlu diingatkan bahwa selama desain sprint tidak boleh ada gangguan, dan untuk sesi individu di luar diskusi silakan di-mute. Baik, selanjutnya kita masuk ke hari pertama, yaitu understand. Tujuan besarnya pada hari ini adalah untuk mendapatkan sebuah target yang ambisius, namun memiliki kemungkinan yang besar untuk dapat diselesaikan dalam satu sprint ke depan. Sesi ini dimulai dari diskusi mengenai rencana sprint dan kemudian menyamakan pandangan dan pikiran tentang tujuan jangka panjang. Lalu nantinya ada sesi Ask the Expert, di mana ini adalah sesi para expert di perusahaan menyampaikan pandangan dan gagasan yang mereka miliki terhadap perusahaan. Untuk tahap pertama, kita masuk ke tahap long term goal. Silakan kepada para anggota desain sprint untuk mendiskusikan apa tujuan proyek ini, apa pengaruh yang akan kita lakukan, dan apa keuntungan dari kesuksesan kita. Silakan didiskusikan, saya beri waktu 8 menit, dimulai dari sekarang. Baik, long term goal sudah dibuat. Selanjutnya kita masuk ke tahap sprint question. Di dalam tahap sprint question ini, para anggota desain sprint silakan membuat sebuah rancangan apa saja rintangan yang menyebabkan kegagalan dari long term goal yang telah dibuat tadi. Dipersilakan membuatnya secara individu. Saya beri waktu 10 menit, dimulai dari sekarang. Baik, tahap sprint question telah dibuat. Selanjutnya adalah tahap gen voting. Di sini telah saya sediakan dot untuk setiap para anggota desain sprint untuk memilih sprint question mana yang kalian favoritkan. Setiap orang berhak memilih 3 kali. Untuk warna hijau buat Rizky, warna kuning buat Alif, warna merah buat Bintang. Saya beri waktu 1 menit, dimulai dari sekarang.
Baik, sprint question kali ini telah dipilih. Ada dua pilihan yang sama jumlahnya. Yang pertama yaitu, bisakah kita membantu mahasiswa dalam memanajemen tugas dan jadwal pembelajaran pada perkuliahan? Lalu yang kedua ialah, bisakah kita meminimalisir perilaku menunda-nunda pengerjaan tugas? Selanjutnya kita masuk ke tahap goal exercise. Silakan kepada para anggota desain sprint untuk mendiskusikan apa yang bisa kita dapatkan jika menuntaskan sprint question yang terpilih tadi. Saya beri waktu 5 menit, dimulai dari sekarang. Menurut saya sih eh, Baik, tahap goal exercise telah selesai dan ini adalah hasilnya. Selanjutnya kita akan memasuki tahap user journey. Pada tahap ini kita akan membuat user journey yang mengacu berdasarkan dokumen hasil wawancara yang telah diberikan sebelumnya. User journey sendiri ialah alur dari solusi yang dilakukan customer pada saat ini. Kepada para peserta desain sprint, dipersilakan membuat user journey. Saya beri waktu 20 menit dimulai dari sekarang. Baik, hasil dari user journey-nya telah dibuat. Selanjutnya kita akan memasuki tahap pembuatan How My GUI. How My GUI sendiri ialah bagaimana kita bisa menggali ide sebanyak mungkin solusi dari suatu masalah atau tantangan. Dan metode penentuan How My GUI kali ini berdasarkan dokumen user interview yang telah kita dapatkan sebelumnya. Kepada para anggota desain sprint, dipersilakan membuat How My GUI. Saya beri waktu 15 menit. Untuk pembuatannya silakan dilakukan individu. Dimulai dari sekarang. Oke, baik. Telah selesai. Berikut adalah hasil dari How My GUI yang telah kita buat. Selanjutnya adalah tahap Affinity Map. Dalam tahap ini, kita akan menyaring How My GUI yang memiliki makna serupa untuk dijadikan satu How My GUI. Dipersilakan kepada para anggota desain sprint untuk melakukan Affinity Map. Saya beri waktu 5 menit, dimulai dari sekarang. Baik, hasil dari Affinity Map telah kita dapatkan. Selanjutnya kita masuk ke dalam sesi gen voting untuk Affinity Map. Silakan kepada para anggota desain sprint untuk memilih How My GUI mana yang paling relevan untuk diangkat pada sprint desain sprint minggu ini. Untuk dotnya telah saya sediakan. Untuk warna hijau buat Rizky, untuk warna kuning buat Alif, dan untuk warna merah buat product owner yaitu Bintang. Silakan, saya beri waktu 1 menit, dimulai dari sekarang. Oke, tahap gen voting telah kita selesai. Berikut adalah hasil yang paling banyak, yaitu gen voting yang paling banyak, yaitu bagaimana cara menyediakan daftar tugas kelas yang terdistribusi bagi semua anggota kelas. How My GUI tersebut akan kita angkat pada desain sprint minggu ini. Rupanya desain sprint untuk hari pertama telah selesai. Dilanjutkan untuk esok hari ialah tahap diverge. Baik, kita masuk ke hari kedua yaitu diverge.
Salah satu hal yang dilakukan pada hari kedua ini adalah membuat sketsa solusi sebanyak-banyaknya terhadap permasalahan yang telah kita tentukan hari sebelumnya dengan mengikuti aturan-aturan sprint. Solusi-solusi tersebut nantinya akan diperjuangkan dan dipilih pada hari Rabu. Oke, selanjutnya kita masuk ke tahap pertama, yaitu Lightning Demos. Dalam tahap ini, para anggota desain sprint dipersilakan untuk melakukan riset terhadap produk pesaing atau sejenis untuk menjadi referensi pada tahap selanjutnya, yaitu for the step sketch. Saya beri waktu 20 menit dimulai dari sekarang untuk penentuan Lightning Demos-nya. Silakan dimulai. Baik, tahap Lightning Demos telah dilakukan. Berikut hasil dari Lightning Demos-nya. Selanjutnya, setiap anggota dipersilakan mempresentasikan hasil riset yang telah didapatkan sebelumnya. Baik, tahap presentasi Lightning Demos telah dilakukan. Selanjutnya kita masuk ke dalam tahap Create. Dalam tahap ini setiap anggota melipat kertas setengah 4 kali sehingga bekas lipatannya adalah 8, yang di setiap kotaknya dicantumkan ilustrasi ide kalian tentang Komagumi yang kita angkat. Dipersilahkan, saya beri waktu 8 menit dimulai dari sekarang. Baik, berikut hasil Create yang telah dibikin. Selanjutnya kita masuk ke dalam tahap Solution Sketch. Dalam tahap ini setiap anggota desain sprint membuat alur fitur dari solusi Homagui yang kita angkat tadi. Alurnya ya, saya beri waktu 20 menit dimulai dari sekarang. Baik, solution sketch telah selesai. Berikut hasil dari solution sketch yang telah dibikin. Rupanya desain sprint untuk hari kedua ini telah selesai. Dilanjutkan untuk esok hari ialah tahap decide. Baik, kita masuk ke hari ketiga, yaitu decide. Pada hari ketiga ini, setiap ide yang disketsakan pada hari sebelumnya, yaitu hari kedua, wajib dipertanggungjawabkan oleh masing-masing pemilik ide. Mereka jelaskan ide mereka masing-masing, kemudian voting ide mana yang terbaik untuk diimplementasikan. Selanjutnya kita masuk ke tahap pertama, yaitu presentasi solution sketch. Berikut ada solution sketch yang telah kita buat sebelumnya, yang telah dibuat oleh anggota desain sprint sebelumnya. Selanjutnya setiap anggota dipersilahkan mempresentasikan solution sketch masing-masing. Oke. Baik, sesi presentasi solution sketch-nya telah selesai. Dilanjutkan kita ke tahap gen voting. Para anggota desain sprint dipersilakan memilih sketsa mana yang paling disukai. Silakan saya buat dulu dotnya.
Dotnya telah saya sediakan. Silakan para anggota desain sprint memilih sketsa mana yang paling favorit, yang paling disukai. Saya beri waktu 1 menit, dimulai dari sekarang. Baik, tahap ujian voting telah selesai. Dilanjutkan pada tahap decide. Pada tahap ini, setiap anggota memilih satu ide solution sketch mana yang paling favorit. Silakan kepada para anggota desain sprint untuk memilih. Saya beri waktu 1 menit. Untuk dotnya telah saya sediakan. Masing-masing orang memilih satu ide favorit. Dimulai dari sekarang. Baik, straw poll-nya telah selesai. Berikut hasil straw poll yang telah terpilih. Selanjutnya silakan kepada decider untuk menentukan bagaimana akan membuat prototipe seperti apa. Baik, rancangan prototipenya sudah selesai. Berikut adalah hasil rancangan prototipenya. Rupanya desain sprint untuk hari ketiga ini telah selesai. Dilanjutkan untuk esok hari ialah tahap prototype. Baik, kita masuk ke hari keempat, yaitu tahap prototype. Di hari keempat ini kita akan fokus membangun sebuah MVP atau minimum viable product yang akan dites pada keesokan harinya. Berikut adalah hasil rancangan prototype berbentuk storyboard yang telah dibikin kita sebelumnya. Untuk pembuatan prototype, silakan kepada para anggota desain sprint bisa memulainya. Baik, pembuatan prototipenya telah selesai. Berikut adalah hasil dari prototipe yang telah dibikinnya. Rupanya desain sprint untuk hari keempat ini telah selesai. Dilanjutkan untuk besok ialah tahap validate. Sekian.
masih ingin melihatmu esok hari.